Banyak perbedaan, tetap bersatu. Kok bisa? Ini dia jawabannya. Selamat datang di Ngobrol Satu Bangsa, podcast jalanan random tapi berfaedah. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik. Tapi tenang, ini tidak akan bikin ngantuk. Topiknya adalah integrasi nasional. Integrasi nasional itu proses penyatuan perbedaan di Indonesia seperti suku, budaya, agama untuk mencapai kesatuan yang serasi. Contohnya filosofi pertumbuhan ini. Aktivitas pasar merupakan salah satu contoh integrasi nasional karena mempertemukan berbagai suku, budaya, agama, dan daerah yang berbeda dalam satu ruang ekonomi. Di pasar, orang dari latar belakang berbeda bekerja sama, bergantung, dan berinteraksi dalam kegiatan jual beli untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Contoh integrasi nasional yang kedua yaitu supporter timnas. Supporter timnas berasal dari berbagai daerah dan latar belakang yang berbeda-beda, berkumpul di satu tempat dengan tujuan yang sama, yaitu mendukung timnas Indonesia, membela kehormatan bangsa, yang akhirnya menumbuhkan rasa nasionalisme di tengah keberagaman. Contoh yang ketiga yaitu gotong royong. Gotong royong mencerminkan semangat kebersamaan dan solidaritas antar warga, tanpa memandang latar belakang dan perbedaan. Melalui gotong royong, masyarakat bekerja sama untuk kepentingan bersama yang memperkuat persatuan dan ikatan sosial. Faktor-faktor penghambat integrasi di Indonesia adalah berbagai hal yang dapat mengganggu atau memperlambat proses penyatuan dan kesatuan dalam suatu bangsa. Di Indonesia yang memiliki keberagaman etnis, ras, budaya, agama, dan bahasa, faktor-faktor ini menjadi penting dipahami agar upaya integrasi bisa dilakukan secara efektif. Dan ini adalah beberapa faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama adalah keberagaman suku, ras, dan bahasa, dan yang lainnya. Dan yang kedua adalah ketimpangan pembangunan dan kesenjangan ekonomi. Dan yang ketiga adalah kurangnya rasa nasionalisme. Dan yang keempat adalah penyebaran hoax dan provokasi di media sosial. Yang kelima, ada politik identitas. Yang keenam, lemahnya hukum dan ketidakadilan. Yang ketujuh, kurangnya pendidikan wawasan kebangsaan. Yang pertama, saling menghargai perbedaan dan saling toleransi terhadap umat beragama. Yang kedua, bijak dalam bersosial media. Jangan mudah termakan hoax dan harus bisa memfilter segala informasi yang masuk. Jangan jadi anak muda yang suka mencari ribut. Hidup sudah banyak masalah, jangan kebanyakan drama. Yang terakhir, yaitu yang paling penting, tanamkan cinta terhadap tanah air Indonesia. Bukan sekedar lewat kata, tapi lewat tindakan nyata. Dikandung Ibu Pertiwi, kita dilahirkan dengan darah sama merah, dengan tulang sama putih. Kita ini bersaudara. Lantas, mengapa jika kulit kita beda, jika budaya kita beda, jika agama kita beda? Lantas, mengapa? Bukankah perbedaan membuat kita istimewa? Bukankah perbedaan membuat kita kaya? Marilah kita bersatu untuk membangun bangsa kita. Kita pernah bersumpah di atas bumi yang kita pijak, bumi yang menyatukan kita, bumi yang diizinkan Tuhan untuk kita, bumi yang menjadi saksi hidup kita, tawa kita, tumpah darah kita. Kita berbeda, kita bersaudara untuk Indonesia. Bhinneka Tunggal